Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari Kelompok 1 ingin mempresentasikan video uprak AJ kami dengan judul Prototipe Layanan Jaringan pada Enterprise berbasis NOS Linux. Pada proyek kali ini, kami akan mengintegrasikan DNS, autentikasi, database, virtualisasi, dan firewall. Selain itu, kami juga memvirtualisasikan aplikasi dalam kontainer dan membangun lokal dan perimeter firewall berbasis zona. Sebelum kami menjelaskan lebih jauh, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Iksan Rizky Nugraha. Nama saya Soki Muhammad Faik. Nama saya Ajis Maulana. Saya Aura Karina. Saya Muhammad Ezda Karmita. Saya Syahdan Amrullah. Saya Faris Raza Syamsi. Saya Farhan Al-Gibran. Teman semua, di sini saya Faris Raza. Saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan DNS di kelompok kami. Oke, pertama-tama kita memasukkan perintah sudo vi etc netplan 50 cloud init.yaml. Oke, di sini saya salah memasukkan, jadi kita key aja ya. Dan kita coba masukin sudo vi lagi yang di atas, tapi ada slashnya gitu di belakangnya. Oke, sip. Nah, di sini terlihat seperti inilah kami mengkonfigurasi pada YAML dan untuk menerapkan IP pada DNS. Jadi pada addressesnya kita memasukkan 192.168.1.99 dan untuk IPv6-nya 2001 A.1.1 kemudian titik 99/60. Oke, gateway 4 dan gateway 6 juga sama ya, paling cuma beda di akhirannya satu. Kemudian kita kembali dan keluar karena kita sudah mengedit, jadi kita langsung quit aja. Oke, kita ke etc bind dan kita ls lagi, dan terlihat di sini ada 3 file konfigurasi db ya. Ada db kelompok 1, db namecode local, dan namecode option. Jadi kita pertama-tama melihat dulu dari namecode local. Sudah, oke. Di sini terlihat ya, dan untuk zonanya menggunakan zona kelompok 1.com, dan bawahnya kita mengikuti saja seperti type master dan filenya, kemudian dan akhirnya seperti itu. Oke, kita quit saja karena kita sudah edit, dan kita masuk ke namecode options. Lihat di sini juga seperti itu ya konfigurasinya, dan kita quit lagi. Selanjutnya ke sudo vi db kelompok 1.com. Oke, terlihat ya di sini konfigurasinya seperti ini ya teman-teman. Untuk barisan sebelah kirinya seperti itu ya, lumayan panjang. Ada NX1, MX1, mail, my mail, www.ltip, radius proxy, mysql, psql, ledak main, my admin, firewall, dan my mail. Untuk IP-nya juga sama ya, 99 akhirannya. Ya, terlihat seperti itu. Oke, kita quit saja. Dan kemudian kita kembali sini. Oke. Lagi Oke, oh yes. Sebenarnya kalau misalkan belum di apply ya netplan-nya, tadi kita tinggal konfigurasi aja sudah netplan apply, dan kita if config terlihat seperti ini kalau sudah di apply. Dan sisanya seperti itu. Kalau ingin ns lookup ya tinggal ns lookup saja. Oke, saya akan jelaskan virtual host menggunakan apa sih dulu. Pertama, membuat dahulu folder drive-nya menggunakan sudo mkdir, menggunakan perintah yang ada di sini. Karena sudah dibuat, jadi kita bisa melihatnya di sini. Nah, di sini ada www.kelompok1.com, lalu diubah privilege-nya menggunakan user adminnya Sujika, lalu ubah juga privilege dari folder www. Setelah itu edit HTML di sini di kelompok1.com, kelompok1.com.
Sini kita menggunakan sudo nano www kelompok 1.com slash index.html. Nah, di sini ada codingan berupa HTML. Lalu setelah diedit HTML-nya, langsung ke konfigurasi virtual host. Nah, konfigurasi virtual host itu di copy dulu Apache defaultnya, default conf, lalu diubah ke kelompok 1.com.conf. Setelah itu, setelah diubah, setelah di copy, kita masuk ke sudo nano etc apache set available. Di sini ada konfigurasi yang tadi. Nah, ini di sini IP dari kelompok 1.com, domain kelompok 1.com. Setelah itu reload sistem TCL-nya. Setelah di reload, langsung autentikasi kelompok 1.com. Setelah itu dihapus dulu default conf-nya karena takutnya nanti bertabrakan, karena emang tidak ada default conf-nya, jadi langsung aja dites. Kalau apa sih duanya sudah aktif akan terlihat hijau. Nah, di sini aktif, artinya sudah berjalan. Langsung saja kita tes menggunakan browser yang diinginkan, dan jangan lupa untuk menambahkan host dari Windows di sini. Ditambahkan host dari kelompok 1. Nah, di sini IP-nya 99. Setelah ini sudah di save, langsung saja kita ke browser, lalu ke kelompok1.com. Nah, di sini ada landing page kelompok1.com, artinya sudah berjalan. Untuk Dockernya sendiri, pertama-tama diinstal dahulu Dockernya menggunakan perintah yang ada di sini. Pertama di update dulu paket dari Ubuntu-nya, setelah itu update Docker. Setelah Dockernya sudah diupdate, lalu Dockernya diinstal, repository dari GitHub, lalu cek apakah Dockernya sudah berjalan. Jika perintah tersebut sudah dijalankan, nah di sini Dockernya sudah aktif. Nah, jadi setelah Dockernya aktif, kita berhentiin dulu apa sih itunya, karena takutnya takutnya bertabrakan karena portnya sama, yaitu 53. Karena di sini tadi sudah diberhentikan di sini sudah diberhentikan stop, HTTP-nya stop, HTTP-nya sudah stop. Lalu buat file Dockernya di dalam cd bin9 Docker. Nah, di sini karena sudah dibuat filenya, jadi
Jadi bin 9 Dockernya sudah diberhentikan, lalu sudo sistem ctl status ini untuk melihat apakah Dockernya sudah terinstall. Nah, jadi sekarang tinggal menjalankan atau membuat Docker dengan perintah di sini bin 9. Nah, jadi di sini karena sudah dibuat dari perintah ini, kita bisa mengecek apakah Dockernya sudah masuk menggunakan sudo netstab. Oke, di sini sudah terlihat sudah masuk di sini. Ini IP dari Docker. Lalu install WordPress. WordPress-nya diinisialisasi menggunakan ini perintah yang ada di sini. Setelah perintah yang ada di sini sudah dijalankan, bisa dicek di WordPress-nya. Lalu setelah WordPress-nya sudah dijalankan, sudah diinstal. Nah, jadi di sini sudah terlihat grup1.com. Lalu setelah itu, nah, jadi di sini grup1.com sudah menampilkan WordPress yang tadi diinstal. Lalu ini sudah masuk karena sudah login dari MySQL yang dikonfigurasi tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi layanan database menggunakan MySQL. Jadi untuk pertama-tama kita harus mengkonfigurasi IP address. Caranya yaitu adalah dengan cara menjalankan perintah sudo vi /etc/netpen/50plot-init.yaml. Nah, dapat dilihat di layar bahwasanya IP yang saya gunakan ini untuk database itu adalah 192.168.1.15. Dan ini ada network ini telah sesuai dengan IP DNS server. Nah, sebelum kita memulai konfigurasi MySQL, di sini saya menggunakan Docker. Nah, sebelumnya jika di virtual mesinnya belum ada Docker, kita harus menginstal dulu Dockernya. Nah, untuk perintah menginstal Docker itu adalah pertama sudo apt update, lalu install sertifikat dan paket yang diperlukan. Nah, terus yang kedua itu dapat dilihat di sini ada sudo apt install apt transfer sertifikat scroll software properties command dan lain halnya. Lalu jika udah berhasil semuanya ini, kita harus mengecek apakah Docker itu udah berhasil terinstall atau belum. Nah, nanti kalian dapat dijalankan perintah nomor 6 ini, yaitu sudo systemctl status docker. Apabila semuanya sukses dan status yang diketahui itu running, berarti Docker udah bisa kita konfigurasi dengan MySQL gitu. Nah, untuk konfigurasi MySQL dalam Docker, pertama-tama jika belum punya paket MySQL, kita harus menginstal paket MySQL server dengan perintah sudo apt install MySQL strip server. Lalu kita sebelumnya ini saya sudah membuat direktori baru dengan perintah mkdir byte 9 docker ini. Lalu
untuk memasuki directory tersebut, yaitu adalah change directory atau cd branch 9 docker slash. Terus selanjutnya untuk konfigurasi MySQL, pertama-tama jalankan perintah sudo MySQL menu root mp. Nah, sebelumnya saya sudah melakukan konfigurasi MySQL untuk membuat password di sini. Nah, jadi nanti setiap masuk konfigurasi MySQL kita memerlukan password untuk konfigurasi di layanan MySQL. Nah, passwordnya yaitu kelompok 1 sesuai dengan kelompok saya. Lalu, nah di sini sudah database. Sebelumnya saya sudah membuat konfigurasi membuat database baru. Nah, untuk membuat database baru ini caranya ialah jalankan command create database terus nama database yang ingin dibuat, seperti saya ini, yaitu adalah WordPress_DB. Nah, selanjutnya dapat lihat ya, untuk melihat WordPress itu sudah terkonfigurasi, yaitu adalah jalankan command show database. Nah, selanjutnya berikan hak akses penuh pada database WordPress_DB dengan komen grant all privilege on WordPress_DB to admin SOJK at 192.168.12 identified by the admin SOJK. Nah, fungsi dari komen tersebut ialah sebagai untuk membuat ulang hak akses user dan menerapkan perubahan hak akses. Jadi nanti komen tersebut berfungsi untuk user untuk merubah table di database, misal insert atau insert value atau delete value atau update value atau select value atau apapun itu. Jadi user bisa mengakses hal tersebut dengan mudah. Lalu di sini saya membuat user, yaitu admin SOJK seperti pada gambar. Lalu dengan hostname 192.168.1.2. Nah, untuk membuat user pada layanan MySQL, yaitu dengan perintah create user, nama user yang diinginkan, add hostname yang tersambung dengan network, lalu identified by admin SOJK. Nah, dilihat pada grant select insert update delete on WordPress DB to admin SOJK 192.168.1.2 itu gunanya adalah memberikan hak akses terbatas untuk user pada database WordPress DB. Nah, seperti yang dikatakan tadi, user itu diberikan hak akses hanya untuk select, insert value, update value, dan delete value. Lalu komen terakhir flash privilege itu untuk memuat ulang atau menerapkan perubahan pada hak akses WordPress DB. Jadi mungkin itu saja untuk layanan database. Oke, jadi di sini saya akan membuat konfigurasi untuk mail server. Jadi yang pertama dilakukan, kita buat directory, masuk ke directory cd etc/postfix, kita ls,
Di sini ada banyak file konfigurasinya. Kita copy file konfigurasi main.js.proto ke main.js. Nanti kita buka open file main.js nya. Jadi kita untuk edit file untuk konfigurasi config-nya. Jadi yang akan dikonfigurasikan itu ada banyak. Kita setting dulu buat melihat nomor-nomornya. Scroll ke atas. Jadi tandanya udah bisa masuk ya. Udah welcome. Iya. Welcome. Jadi pertama yang diperhatikan di sini ada compatibility levelnya. Di 2 ada softbone-nya kita rubah ke yes. Ada KV directory, command directory, terus ada daemon directory, data directory. Mail ordernya kita masukkan ke postfix. Terus my hostname kita buat ke subdomain kita, yaitu mail.kelompok1.com, dan my domain itu kelompok1.com. Selanjutnya dari my origin kita forward ke my domain, yaitu kelompok1.com. Terus inet interface-nya juga kita forward ke variabel my hostname ya. Oke, selanjutnya ada juga my destination-nya. Ini ada ngenawan local recipient reject code-nya di 550. Untuk my network style kita set ke subnet-nya. Ini my network-nya. Kita buat yang bisa login postfix-nya di network ini 3 octet 192.168.1. Lalu ada alias maps dan juga alias database. Terus ada miles pool directory. Dan juga SMTPD bannernya kita rubah, yang sebelumnya ada Ubuntu jadi authorize user only. Terus ada debugger command. Dan terakhir ada inet protokol, kita tambahkan IPv6. Setelah itu file kita simpan. Setelah itu kita restart postfix-nya. Restart postfix. Kemudian kita cek portnya apakah sudah masuk ke IP kita. Grab 25 ya, sudah masuk port 25. Setelah itu kita bikin user di sini. Ambil contoh sudah user Sauki. Ini sudah pernah dibikin. Sudah user Sauki dengan passwordnya itu Sauki 95. Ada juga user Ega. Ya, udah pernah dibuat juga dengan passwordnya Ega 122. Setelah itu kita verifikasi file config postfix tadi pakai post alias etc alias s. Jadi kalau berhasil maka nggak ada komen lain dan ininya langsung ke forward.
Kita cobanya dengan telnet mail.kelompok1.com port 25. Nah, di sini sudah berhasil connected ke mailnya. Setelah itu dari telnet ini kita buat suatu mail ya. Buat mail from kita misal dari Ega ke Sauki ya. Ega at kelompok1.com. Oke, masuk. Penerimanya kita ke Sauki kelompok1.com, masuk. Kemudian data Ngapain aja Sofi? subjek, akan subjeknya testing proyek kelompok 1 Y. Nah, setelah itu kita titik, kemudian kita quit. Nah, yang begini udah berhasil ke telnet, udah berhasil ke remote access, maka postfix-nya udah berhasil. Setelah konfigurasi postfix, ini kita bisa juga dari penerimanya, yaitu penerima Sauki, kita di sudoket var 10 mail Sauki. Nah, di sini ada pesan yang masuk ya dari Ega, jadi bisa dikatakan ini berhasil karena sudah masuk pesannya. Bisa kita cek di perintah sudoket var 10 mail ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita akan konfigurasi dovecode. Kita masuk ke directory etc dovecode. Kita ls, di sini ada banyak file konfigurasinya. Kita masuk ke file dovecode.conf. Nah, di sini kita edit yang bagian listennya, kita masukkan IP kita .99, terus login trusted networknya kita masukkan ke IP networknya, yaitu 3 octet 192.168.1 ya. Itu kita save. Setelah itu kita masuk lagi ke file kita masuk ke directory conf.d, terus ls, lihat filenya, terus kita buka file 10.mail. Nah, kita rubah perintah mail location-nya ya, kita tambahkan 10-nya ya. Tadi kan var mail doang, kalau di defaultnya jadi kita edit jadi var 10 mail. Oke, setelah itu kita save dan kita edit lagi file 10.conf. Ya, ini kita edit di bagian out mekanismenya. Tadinya plan doang, kita tambahkan jadi plan login. Nah, itu saja. Setelah itu setelah selesai kita restart dovecode-nya, restart dovecode, dan lalu kita cek portnya apakah sudah terpasang apa belum pakai dasar mutan.
Kita grab port dovecoin itu 110. Nah, di sini bisa dilihat kalau portnya sudah terpasang ke IP kita. Oke, lanjut untuk uji cobanya. Di sini kita uji coba menggunakan telnet mail.kelompok1.com 110. Nah, di sini juga sudah langsung masuk, sudah berhasil connected ke mail kelompok 1, sudah berhasil dovecoin-nya, tinggal kita masukkan di sini user Sauki. Oke, passwordnya Sauki 95. Kita buka list. Nah, di sini listnya ada satu message yang tadi kita uji coba pada percobaan pertama postfix. Ada satu message dari Ega. Di sini kita cek ada message-nya. Cek apa dengan perintah return 1. Nah, di sini akan masuk mail yang tadi ya. Mail from Sauki. Ini ada subjeknya testing proyek kelompok 1. Oke, setelah itu kita quit. Nah, dengan ini sudah berhasil juga ya teman-teman untuk layanan dovecoin-nya. Oke, setelah itu kita masuk ke Apache untuk konfigurasi spiral mail. Stats available. LS. Di sini ada dovi.mail.kelompok1.com. Oke, ini kita set seperti ini ya untuk virtual hostnya. Terus kita save. Kemudian setelah selesai kita restart Apache-nya, terus kita doain set ya. mctl Apache 2. Kemudian kita sudo a2 insight mail.kelompok1.com.conf. Nah, udah enable ya. Sudah saya enable sebelumnya. Setelah itu kita masukkan perintah sudo tar untuk memasukkan ini library dari Squirrel Mail. Lalu kita masuk ke id var www.html/webmail ya. Kita sudo conf.pl. Nah, di sini kita konfigurasi untuk Squirrel Mail-nya. Pertama, organization preference-nya kita set organization name-nya ke kelompok 1 TRKB1 ya. Kita balik lagi ke menu, kita masuk ke command 2 ke server setting-nya. Ini untuk yang pertama, domainnya kita set ke kelompok1.com. Kemudian untuk IMAP settingnya di IMAP server kita set ke mail kelompok1.com dengan pilihan nomor 8 server software-nya kita masukkan ke dovecoin ya, karena sebelumnya itu defaultnya order. Terus untuk SMTP settingnya, SMTP servernya kita masukkan ke mail kelompok1.com juga. Oke, kurang lebih seperti itu. Setelah itu kita save aja dan kita quit. Setelah itu tinggal kita uji coba Squirrel Mail pada webnya. Kita masukkan 192.99. Nah, di sini akan masuk langsung ke web Squirrel Mail ya teman-teman. Kita login aja. Misal kita mau pakai user Sauki ya, passwordnya Sauki95. Nah, ini akan masuk ya ke teman-teman. Kalau konfigurasi kita berhasil, akan masuk ke mail Squirrel Mail. Di sini ada pesan dari Ega tadi ya.
sudah kita uji coba untuk postfix dan juga dovecode ya. Ini kita klik aja. Ini untuk kita klik, dia akan ada tadi subjeknya testing proyek kelompok 1. Yeay. From Mega kelompok 1. Dan kurang lebih seperti itu untuk layanan mail server ya. Terima kasih. Selanjutnya untuk pengujian ke web Squirrel Mail, kita masuk ke web Squirrel Mail dengan IP kita yaitu 1.99 akhirnya. Nah, di sini kita bisa lihat tampilan Squirrel Mail. Setelah kita masukkan IP, kita redirect ke Squirrel Mail dan ada loginnya. Kini kita login menggunakan akun yang sudah kita buat, itu Sauki dengan password Sauki95. Jika berhasil, maka akan masuk tampilan mail server seperti ini. Dan disitu bisa dilihat dari uji coba postfix dan dovecode kita tadi, itu ada pesan dari user Ega. Nah, yang bisa kita klik. Nanti diklik akan seperti itu tampilannya. Di situ bisa dilihat ada subjeknya yang sudah kita tulis tadi, yaitu testing proyek kelompok 1. Oke, untuk mail server kurang lebih seperti itu. Untuk install LDAP, pertama-tama kita menggunakan perintah sudo apt update. Setelah selesai, lalu kita menggunakan sudo apt minye install slapd ldap script utils. Setelah instalasi LDAP selesai, kemudian kita gunakan perintah sudo dpkg min reconfigure slapd untuk melakukan konfigurasi pada LDAP. Setelah muncul halaman seperti ini, kita klik no. Kemudian masukkan nama domainnya. Setelah itu masukkan nama organization name-nya. Setelah itu masukkan passwordnya. Di sini kita menggunakan admin SOJK untuk passwordnya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Di sini kita menggunakan admin SOJK untuk passwordnya. Setelah kita memasukkan passwordnya, lalu kita verifikasi kembali password yang telah kita masukkan tadi. Setelah kita memverifikasi password yang telah kita masukkan, lalu klik MDB, kemudian no. Setelah klik no, kemudian yes, maka telah selesai mengkonfigurasi SLAPD-nya. Setelah konfigurasi SLAPD-nya, kemudian kita konfigurasi LDAP client-nya dengan menggunakan perintah sudo ldap/ldap/ldap.conf. Setelah masuk ke halaman konfigurasinya, kita konfigurasi base dan URL-nya. Di sini base-nya DC pertamanya itu .1, kemudian DC keduanya itu domainnya itu .com. Memastikan konfigurasi SLAPD pada service dpkg reconfigure itu sudah terkonfigurasi, kita menggunakan perintah sudo /cat. Kemudian untuk perintah ldap search -x itu untuk memastikan bahwa konfigurasi LDAP itu sudah terkonfigurasi. Kemudian kami membuat file baru yaitu bsn.ldif. Lalu kami mengisi file tersebut dengan nama organization unit dan lain sebagainya. Kemudian untuk organizational unit itu untuk dosen dan mahasiswa. Lalu kita simpan file tersebut. Kemudian untuk menambahkan user yang telah dibuat,
kita menggunakan perintah yang sudah tertera pada layar. Setelah kita masukkan perintahnya, lalu masukkan password LDAP-nya. Di sini saya gagal karena lupa untuk memasukkan CN adminnya. Kita tulis ulang atau kita tambahkan kembali, yaitu admin, kemudian masukkan passwordnya, dan jika sudah ada tulisan add new berarti sudah berhasil. Kemudian kita konfigurasi akun dosen dan student dengan masuk ke direktori /etc/ldap/slapd.d. Kemudian kita pindah direktori ke /etc/ldap/skema. Kemudian read file init.org.schema dan ins.schema, kemudian ambil contoh penulisan atribut type dan objek class dari init.org.person dan .schema, dan ambil juga contoh penulisan mas dan my dari ns.schema. Setelah itu edit file dosen dan mahasiswa skema dan sesuaikan bagian name dan des menjadi dosen atau mahasiswa. Kemudian kita membuat file baru dengan format .conf, yaitu schema_convert.conf. Lalu isi file tersebut dengan akses root, isi file tersebut dengan perintah include, dan masukkan beberapa file .schema yang terletak pada /etc/ldap/schema. Kemudian kita membuat direktori baru bernama ldif_out. Selanjutnya ketik slaptest -f schema_convert.conf -f ldif_out/ dan pastikan setelah kita menulis perintah tersebut terdapat tulisan config file testing success. Kemudian ketikkan perintah pada layar untuk masuk ke dalam file dosen. Setelah itu edit file tersebut dan hapus kurawal 4. Lalu pada dn dan cn, kemudian hapus baris dari struktural object class sampai bawah, kemudian simpan file tersebut. Lakukan hal serupa juga pada file mahasiswa.ldif. Untuk file mahasiswa.ldif kita hapus yang kurung kurawal 5-nya. Kemudian gunakan perintah ldap add untuk mengaktifkan akun ldap dari dosen.ldif dan mahasiswa.ldif dengan perintah yang sudah tertera pada layar. Setelah selesai konfigurasi, lalu kita masuk ke website LDAP, masukkan passwordnya yaitu admin SOJK, kemudian ke tree view. Setelah itu kita buat user untuk dosen, masuk ke create a child entry, lalu klik default, lalu cari dosen, kemudian proses, lalu kita masukkan CN-nya, semisal Pak Fauzan Ahmad, lalu git number kita isi 1000. Lalu untuk home directory-nya kita simpan di /home/dosen/Fauzan Ahmad. Kemudian untuk login shell-nya kita di /bin/bash. Untuk NIS-nya bebas. Di sini kita menggunakan D0404 22 11 123.
Terus untuk SN-nya yaitu nama Pak Fauzan sendiri. Untuk UID-nya menggunakan Fauzan Ahmad, lalu UID number-nya kita menggunakan 1000. Untuk user password-nya kita menggunakan admin SOJK. Kemudian untuk bagian atasnya kita klik UID. Setelah itu kita create object. Kemudian ke bawah commit. Maka user Pak Fauzan Ahmad sudah dibuat. Kemudian kita membuat juga untuk mahasiswa sama seperti sebelumnya kan, tetapi di sini kita menggunakan yang mahasiswa. Lalu proses, kemudian CN-nya itu menggunakan nama Muhammad Erisga Karmita. Untuk git number-nya yaitu 2001. Lalu home directory-nya di /home/resga. Untuk login cell-nya di /bin/bus. Untuk NIS-nya menggunakan name. Lalu untuk SN-nya menggunakan nama asli. Untuk UID-nya Muhammad Erisga Karmita dengan menggunakan huruf kecil semua. Sininya 2000. Kemudian user password-nya sama, itu admin SOJK. Dan untuk RDN-nya kita menggunakan UID. Create object. Kemudian commit. Maka user Muhammad Erisga Karmita telah dibuat. Baik, selanjutnya layanan Free Radius. Free Radius adalah sebuah server radius yang dapat digunakan untuk autentikasi, otorisasi, dan akuntansi atau AAA pada jaringan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyambungkan antara radius dengan konfigurasi pada layanan LDAP sebelumnya. Karena sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi, maka untuk pengujian kita bisa melihat dengan melakukan remote menggunakan SSH dengan perintah free radius -x. Tunggu sampai ready to process request. Balik lagi ke VM dan lakukan testing menggunakan free radius -x dengan memasukkan user yang telah dikonfigurasi pada LDAP sebelumnya, yaitu menggunakan user Fauzan Ahmad sebagai dosen, dan Asyah dan Amrullah, Aura Karina, Aziz Maulana, Faris Faza Syamsi, Iyad Farhan Al-Gibran, Muhammad Erisga Karmita, Muhammad Iksan Rizky Nugraha, dan Sauki Muhammad Faik. Sehingga sudah receive access accept. Oleh karena itu, kita berhasil menghubungkan antara free radius dengan LDAP. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tahap proxy. Jadi sebelum kita memulai, karena dibutuhkan Squid, kita harus mengecek apakah Squid sudah terinstall atau belum. Di sini saya akan menunjukkan isi dari indeks HTML yang telah dibuat dari www.kelompok1.com. Bisa dilihat terdapat nama-nama anggota kelompok, yaitu ada Sauki Muhammad Faik, Muhammad Erisga, dan lain-lain. Selanjutnya di sini kita mengganti directory ke etc/squid. Kemudian di sini saya akan menunjukkan file yang mana berisi konfigurasi dari squidnya sendiri. Bisa dilihat file-file yang sudah kami konfigurasi. Setelah proksinya
Udah diaktifkan, kita masuk lagi ke web kelompok. Dan gitu tampilannya akan tidak tampil karena adanya proxy. Sedangkan aku adalah pembuat warna. Baik, untuk materi selanjutnya adalah firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman seperti serangan dari luar atau malware. Fungsi utama dari firewall ini yaitu memproteksi terhadap serangan eksternal, memfiltering lalu lintas jaringan, mengendalikan akses jaringan, memantau keamanan. Pertama-tama kita membuat 4 PC terlebih dahulu, yaitu PC outside, firewall, dan inside, dan DMZ. Oke, untuk saat ini kita semua mengubah networknya seperti yang ada dalam video untuk semua mesinnya. Oke, kita lanjut masuk ke firewall dengan mengetikkan ifconfig untuk memberi IP pada ETH0 seperti yang ada di video. Selanjutnya untuk memberi IP di ETH1 dengan IP 192.168.1.4 dengan netmasknya 255.255.255.0. Dan selanjutnya kita ifconfig lagi untuk ETH2 100.100.100.2. Oke, pada PC outside ini kita membeli IP yaitu 100.100.100.1 dan untuk default gateway-nya seperti ada yang di dalam video. Selanjutnya untuk yang PC inside kita ifconfig untuk ETH0-nya yaitu 10.10.11.1 untuk netmasknya 255.255.255.0 dan untuk default gateway-nya 10.10.11.1. Untuk selanjutnya ping IP-nya untuk ping-nya yaitu 192.168.1.4. Oke, untuk selanjutnya di bagian firewall kita IP table ya. Input, output, dan forward-nya. Oke, di list sudah dapat IP-nya. Oke, selanjutnya masuk ke insert lagi, kita ping apakah sudah dapat atau belum. Oke, pada kasus ini IP-nya sudah berhasil. Di DMZ-nya, sebelumnya kalian harus ketik dulu secara manual script-nya. Di sini saya udah mengetikkan. Oke, sudah berhasil semuanya. Kita cek IP lagi. Oke, sudah dapat. Oke, kita ke firewall lagi. Kita copy DMZ outside-nya ke inside outside-nya. Oke, kita baca apakah sudah tercopy apa belum. Sudah tercopy. Selanjutnya kita mengetes dengan NS lookup. Baik, di sini IP-nya sudah terbaca. Oke, terima kasih.